Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Hari ini materi pembelajaran fikihnya kita masih membahas pelajaran 3, yaitu tentang hikmah dan adab sholat berjamaah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagian A tentang adab sholat berjamaah. Sebelum masuk ke bagian B, kita review materi dulu ya. Coba, ada berapa adab sholat berjamaah? Ya, betul, ada 9. Coba yuk sebutkan sama-sama. Yang pertama, pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, berjalan dengan tenang ketika menuju masjid. Yang ketiga, sholat tahiyatul masjid. Yang keempat, segera melaksanakan sholat jika telah iqomah. Yang kelima, berusaha berada di shaf yang paling utama, yaitu shaf paling depan bagi laki-laki dan paling belakang bagi perempuan. Yang keenam, merapikan shaf agar rapat dan lurus. Yang ketujuh, sutroh imam menjadi sutroh bagi makmum. Yang kedelapan, dianjurkan agar bacaan imam tidak terlalu panjang agar tidak memberatkan makmum. Yang kesembilan, makmum yang terlambat hendaknya langsung mengikuti gerakan imam. Pintar. Nah, itu tadi adalah 9 adab sholat berjamaah. Sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu hikmah sholat berjamaah. Ibu akan menjelaskan, kalian mendengarkan dan sambil membaca bukunya ya. Yuk sama-sama disimak. Nah, dalam sholat berjamaah itu mengandung banyak sekali hikmah dan manfaat bagi kaum muslimin. Di antaranya ada apa saja? Yang pertama, melatih ketaatan beribadah sehingga keimanan akan terus bertambah. Karena dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan, yaitu salah satunya dengan melaksanakan sholat berjamaah di masjid, itu akan menambah keimanan kita sehingga kita tidak mudah terjerumus dalam satu kemaksiatan atau hal negatif, insya Allah. Hikmah yang kedua yaitu melatih hidup disiplin. Pertama, misalnya disiplin dalam hal waktu. Contohnya ketika kalian ingin bangun lebih pagi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, khususnya laki-laki misalnya, yang tadinya bangunnya kesiangan terus nih, tapi karena sudah tahu keutamaan sholat berjamaah, kemudian ingin sholat berjamaah, sehingga pada akhirnya dia berusaha bangun lebih pagi, jadi nggak kesiangan-kesiangan lagi. Kemudian waktunya juga disiplin, sholatnya juga di awal waktu. Contoh lagi misalnya ketika anak-anak sedang menonton TV, sedang bermain, atau sedang melakukan satu kegiatan, kemudian azan berkumandang, maka dihentikan dulu, kemudian langsung ambil wudhu dan sholat, ya kan, disiplin masalah waktu. Nah, yang kedua, melatih disiplin dalam adab berjamaah. Misalnya segera mengisi shaf yang kosong. Contohnya ketika kalian lagi sholat berjamaah di sekolah, kemudian setelah selesai azan dan iqomah, otomatis kalian berdiri kan, kemudian siap-siap melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ketika melihat shaf yang kosong, harus langsung diisi, inisiatif sendiri, langsung maju, langsung geser, dan lain sebagainya. Pokoknya diisi sampai shafnya itu rapat dan lurus ya. Pokoknya jangan kebanyakan tunjuk-tunjukkan, nanti gak selesai-selesai. Biasanya gitu nih, bu itu bu gak mau maju, bu ini bu gak mau maju, bu itu gak mau geser. Pokoknya kita harus mengambil inisiatif sendiri, kita yang maju, kita yang mengisi. Nah gitu ya, jadi selain merapatkan shaf, kita juga bisa memberitahu imam jika lupa rokaat atau salah menghitung rokaat, ya, dengan kalau laki-laki dengan mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah. Nah, kalau perempuan dengan cara apa? Dengan cara tepukan tangan, tepukan punggung tangan ya. Kemudian hikmah yang ketiga adalah melatih hidup bermasyarakat. Nah, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, itu akan menambah teman yang soleh dan mempererat hubungan silaturahim dengan sesama muslim. Contohnya, khususnya laki-laki nih ya, ketika kalian sholat berjamaah di sekolah, maka kalian juga akan bertemu dengan teman
kelas yang lain, misalnya kelas 3B, kelas 3D, atau dari kelas yang lain, kelas 4 atau kelas 5. Nah, dengan hal seperti itu pasti akan menambah keakraban di antara kalian. Ya, jadi bareng-barengnya jangan cuma dalam hal bermain saja, dalam hal ketaatan juga. Contoh lain, misalnya sholat berjamaah di rumah. Yang tadinya kita nggak pernah ketemu sama tetangga kita, samping rumah kita, karena beda sekolah misalnya. Kitanya pulang jam 4, dianya pulang siang misalnya. Nah, karena sholat berjamaah, kemudian kita ketemu tuh. Nah, jadinya makin akrab. Dahulu, ketika Rasulullah menjadi imam sholat berjamaah, itu setelah salam, Rasulullah menghadap ke arah jamaah sholat, memperhatikan setiap sahabat yang hadir. Nah, biasanya udah hafal nih, kira-kira siapa nih yang enggak berangkat sholat berjamaah. Kemudian menanyakan sampai tahu kabarnya. Apabila ia sakit, beliau segera menjenguknya. Selanjutnya yang keempat adalah menambah wawasan tentang agama Islam. Jadi di sejumlah masjid yang ada, itu biasanya setelah melakukan sholat berjamaah, itu ada kajian atau ceramah singkat, sehingga orang yang pergi ke masjid itu pasti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Kemudian hikmah yang kelima adalah dengan sholat berjamaah, suasana masjid akan menjadi makmur oleh ibadah, akan menjadi ramai karena hal-hal baik, sehingga bangunan masjid tidak akan sia-sia. Nah, itu tadi adalah 5 hikmah sholat berjamaah. Semoga bisa dipraktekkan. Semoga apa yang Ibu Maryam sampaikan juga anak-anak paham. Tugasnya kerjakan evaluasi halaman 101 dan 102, bagian 1-3. Kalau sudah, bisa dikumpulkan dan kirimkan ke gurunya masing-masing. Ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.